Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba akan menjelaskan materi sniping di pertemuan yang ke-9. Di sini kita akan menjelaskan atau sekilas tentang sniping itu apa gitu ya. Nah, sniping di sini kita akan penjelasannya merupakan capturean gitu ya, menangkap atau menganalisis lalu lintas jaringan komputer melalui penyadapan. Di sini penggunaannya bisa dilakukan secara sah atau mungkin bersifat tidak sah gitu ya. Jadi kita akan menemukan informasi dan di situ ada metode penyalinan dari suatu paket, atau kita akan mendapatkan username, password, terus ada melakukan replay, terus ada informasi DNS, terus ada informasi log, terus ada webchat, dan ada juga memperoleh chat dan FTP atau telnet. Nah, sniping atau penyadapan yaitu berdasarkan kamus Cambridge, istilahnya adalah suatu aksi atau kegiatan di mana kita akan mendengarkan secara diam-diam dari percakapan korban gitu ya, dari seseorang yang terhubung nanti dari suatu perangkat atau pendengar melalui jaringan telepon mereka gitu ya, atau mungkin di situ kita juga melalui penyadapan di suatu jaringan komputer. Nah, di sini ada kata kunci di stylus merupakan listening device, perangkat pendengar, terus di situ ada hardware, software, terus ada yang kegiatan yang sifatnya aktif atau pasif. Nah, di sniping ini yang merupakan penyadapan yang secara sah, di situ kita akan melakukan pengcapturean dari komunikasi data yang nanti diinisiasi oleh suatu badan penegakan hukum. Terus ada pengumpulan dan menganalisa dalam bentuk litigasi. Terus di situ kita akan melakukan signaling jaringan atau dalam bentuk konten komunikasi. Terus ada juga vendor yang menawari jasa tersebut dari produk Cisco atau dari Juniper gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar 1 yang di situ kita akan juga memisahkan antara penyedia pelayanan jaringan dan termasuk juga LA di jaringan badan penegakan hukum di jaringan sebelahnya gitu ya. Nah, di sini jenis serangan jaringan itu sniping yang sifatnya pasif. Jadi kita di situ melakukan penyadapan di perangkat hub dan begitu juga di tab gitu ya. Nah, di sini hub itu merupakan perangkat jaringan yang mana kita akan meng-share dalam bentuk domain broadcast ke semua host, yang nanti di semua host itu akan bisa melihat semua traffic yang terjadi gitu ya, yang lalu lalang di jaringan komputer. Terus ada tab yang itu adalah perangkat hardware yang mana di situ dia akan menyesuaikan dengan media komunikasi yang tersedia. Terus di situ akan melakukan replikasi bit dengan di suatu kabel gitu ya, kabel jaringan. Terus di mana di situ si host atau si korban dia tidak akan menyadari akan adanya suatu penyadapan ya, eavesdropping. Nah, di sini pelakunya atau sniper dia akan melakukan secara diam-diam. Nah, sniping aktif ya, dia mengutamakan jaringan gitu ya yang di posisi berada di switch layer 2 gitu ya, kalau misal di layer OSI. Nah, di situ si attacker dia akan melakukan poison di protokol yang nanti diarahkan di suatu traffic jaringan. Terus setelah itu dia dapat dideteksi karena dia melakukan sniping aktif, dan model serangannya bisa flooding MAC, terus ada duplikasi MAC, terus ada spoofing ARP dan DHCP starvation. Untuk sniping pasif modelnya seperti ini. Jadi nanti dari source A menuju ke destination C yang akan dilalui melalui jaringan hub. Nanti sniper akan melakukan mode promiscuous yang dimana nanti di sniper ini akan melihat lalu lalang traffic di sini jaringan ini. Nanti dia akan bisa melihat kondisi trafficnya gitu ya, mungkin dalam bentuk GUI tampilannya gitu ya, atau mungkin dia lewat tampilan dashboardnya mereka gitu ya. Jadi lalu lalang traffic yang berada dari source A menuju ke destination C melalui jaringan di hub ini ya, di perangkat hub.
Terus ada sniping mungkin dari sekilas switching. Jadi hampir kebanyakan jaringan hari ini itu menggunakan perangkat switch intelligent. Jadi tujuannya untuk beralih trafficnya dari source menuju ke destination. Dan switch ini beroperasi pada layer 2. Jadi di model OSI itu dia berada di data link. Nah, di sini kita mengenal ada content addressable memory. Nah, di sini yang terdapat di perangkat switch gitu ya. Jadi kita melakukan mapping di layer 2 MAC-nya untuk menuju ke physical port-nya gitu ya. Nah, di situ nanti kalau Anda lihat di model OSI ini, kalau di hub, perangkat hub itu dia posisi berada di layer physical, sedangkan di perangkat switch itu berada di layer data link. Nah, di sini switch ini beroperasi di data link, sedangkan sniping itu terjadi pada kondisi di mana di layer 2 di data link tersebut. Sedangkan di perangkat router itu beroperasi pada di layer OSI di network gitu ya. Jadi kalau di physical untuk hub, terus kalau yang di data link itu di switch atau bridge gitu ya. Terus di model di OSI di layer 3 ini yang di network itu posisi di perangkat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di perangkat jaringan switch, kalau misalnya dari host 1 dan host 2 itu saling berkomunikasi, maka di sini ada table cam-nya tadi. Maka di sini nanti host 1 dia masuk di Ethernet 1/1, ada tabel cam-nya ini. Maka di sini akan tercatat alamat MAC-nya dan dia masuk di port Ethernet 1/1. Setelah itu nanti kalau akan menuju ke host 2, dia masuk lagi dengan alamat MAC yang dituju, yaitu dengan alamat MAC ini dia menuju ke Ethernet 1/2. Nah, untuk yang selanjutnya, apabila nanti di host 10 dia akan berkomunikasi dengan host 20, maka dia akan membroadcast, misalnya dengan broadcast request ARP. Nah, di sini dia akan menuju ke alamat IP-nya adalah 10.1.1.20. Maka dia akan bertanya di host 10 ini menuju ke host 20, maka dia tercatat di perangkat switch ini dengan alamatnya adalah MAC-nya sekian, alamat MAC yang di host 10 dengan portnya Ethernet 1/1, dia menuju ke perangkat switch. Nah, setelah itu dia akan mencari siapa sih yang alamat IP-nya 10.1.1.20 gitu ya. Nanti akan dia ditanya di perangkat switch yang portnya di sini akan tanya mana sih yang kira-kira di situ alamat IP-nya adalah 10.1.1.20. Maka di sini nanti 10 di host 20 ini akan merespon gitu ya. Dia akan membalas dengan mengirim ARP reply gitu ya dengan alamat IP adalah 10.1.1.20, yaitu saya gitu ya. Dia masuk melalui Ethernet 1/2. Nah, akan tercatat di KM table-nya dengan alamat MAC-nya adalah 0020 ini ya. Dan dia nanti akan menuju ke host 10 melalui Ethernet 1/1. Nah, bagaimana kalau terjadi proses sniping pasif di situ di perangkat di jaringan switch? Maka di sini ada proses source A menuju ke destination C melalui perangkat switch, dan begitu juga nanti dari destination C itu menuju ke source A. Setelah melakukan reply melalui perangkat switch ini, maka sniper akan melakukan dalam bentuk mode promiscuous, melakukan setting di NIC-nya di mode promiscuous. Jadi nanti kita di pasif ini kita melakukan konfigurasi di span gitu ya. Nanti di sini kebanyakan dilakukan di perangkat Cisco. Nah, di sini teman-teman itu sudah pernah kita lakukan di materi ini untuk konfigurasi span di materi Jarcom 3, jaringan komputer 3 dan Jarcom 4. Nah, di sini nanti kita juga bisa melakukan sniping untuk aktif, yaitu apabila terjadi serangan man in the middle untuk ARP dan DHCP. Sniping span atau switch port analyzer itu biasa kita lakukan di perangkat switch Cisco gitu ya, Cisco switch port analyzer nanti yang kita akan gunakan. Terus nanti kegunaannya bisa mengalihkan untuk pendeteksian intrusion, gangguan. Terus nanti gitu kita akan juga melakukan analisis lalu lintas, arus lalu lintasnya. Terus kita melakukan sniping
Terus kita juga bisa melakukan troubleshooting. Nah, ini contoh kita melakukan konfigurasi di span-nya. Nah, di sini kita akan melihat dari sisi monitoring session-nya di interface device Ethernet 0/1, dan begitu juga kita melakukan arah posisi di destination-nya di Ethernet 0/10, dan kita melakukan enkapsulasi untuk VLAN. Ada beberapa protokol apabila kita menggunakan snapping ini. Jadi ada beberapa protokol yang nanti akan digunakan menggunakan username dan passwordnya dalam kondisi clear text, karena di situ tidak digunakan enkripsi. Contohnya adalah Telnet, ada IMAP, ada NTP, ada TP, ada POP, ada SNTP dan FTP. Penganalisis protokol di sini contohnya adalah protokol analyzer. Ada dua kegunaan di situ dari sisi hardware dan software. Nah, di sini dari sisi hardware, jadi perangkat ini dibuat khusus untuk menangkap dan menganalisis traffic. Terus misalnya menggunakan Fluke Network Analyzer. Terus di situ ada port jaringan yang sudah built-in, sudah terdapat di perangkat tersebut gitu ya. Terus dari sisi softwarenya, software ini berjalan di komputer, kita meletakkan NIC dalam kondisi mode Prometheus. Akhirnya nanti kita bisa melakukan monitoring yang lalu lintas traffic yang lewat di suatu jaringan tersebut, misalnya dalam jaringan switch, hub, atau mungkin dari perangkat router. Jadi nanti di sini kita menggunakan mode Prometheus. Nah, software di Raspberry Pi gitu ya, jadi akan lebih kelihatan mudah atau lebih murah kita menggunakan analyzer ini. Untuk software protokol analyzer, software ini bisa digunakan di komputer. Terus kita juga menggunakan atau memerlukan mode Prometheus untuk bisa memantau traffic jaringan. Terus di situ juga kita contohnya menggunakan TCP DAM gitu ya, .org, ada WIRSAC, ada Superfact Network, protokol analyzer. Nah, ini bisa kita download link-link yang tersedia di situ. Terus ada beberapa tools sniping. Jadi ada beberapa tools yang nanti teman-teman kita bisa menggunakan beberapa tools ini untuk melakukan kegiatan sniping. Di antaranya bisa WIRSAC, ada Everbit, Stellar Central, ada OmniPeak Network Analyzer, ada TCP DAM, Kamsa Network Analyzer, ada Observer Analyzer. Nah, contohnya kalau kita menggunakan WIRSAC, kita bisa download di wirsac.org, kita bisa memfilter dari setiap protokol yang tersedia gitu ya. Dari sisi source atau destination, kita juga bisa melihat penggunaan dari korban gitu ya, apa aja yang bisa kita monitoring di situ. Terus ada juga yang tool sniping menggunakan TCP DAM dalam bentuk command line seperti ini. Nanti bisa Anda gunakan atau download di sini. Terus ada juga yang sifatnya komersial dari Riverbit. Nah, di sini Stellar Central. Tampilannya dalam bentuk GUI gitu ya, bisa dalam bentuk grafik. Dan begitu juga Kamsa dari Colosoft, sifatnya juga komersial, bisa tampilan GUI-nya seperti ini, grafik. Terus ada OmniPeak, sifatnya komersial dari Zenfuse. Anda bisa lihat tampilannya seperti ini, setiap bisa untuk monitoring di jaringan, untuk melakukan sniffing. Ada Observer, sifatnya juga komersial dari Visualization. Tampilannya lumayan gitu ya, dalam bentuk GUI. Dashboardnya. Terus ada Colosoft Packet Builder, dari Packet Crafter, sifatnya juga bisa free dan komersial. Oke, di sini kita akan mencoba membahas deteksi dan pertahanan sniping. Kita bagaimana cara mendeteksi sniping. Ada beberapa teknik yang nanti kita akan gunakan untuk mendeteksi dari sniping aktif. Pertama dengan metode ping, terus ada metode DNS dan metode ARP. Apabila kita mendeteksi sniping dalam bentuk ping gitu ya tadi, dengan metode ping, kita nanti akan membuat request echo gitu ya untuk mencurigai gitu ya, mencurigai sniper. Nah, sesudah kita mengetahui mengubah gitu ya, mengubah MAC tujuan gitu ya, paket yang dibuat. Nanti di sini ada tindakan untuk posisi di hostnya. Pertama ada di nick mode Prometheus-nya, dia akan merespon dengan
echo reply, terus sedangkan di kondisi di mode non premises-nya dia akan mengabaikan atau permintaan ignore. Nah, di sini ada catatan bahwa perangkat nanti harus posisi berada di domain layer 2 gitu ya, di layer 2 di domain broadcast layer 2. Kondisi di layer broadcast domain layer 2 yang kondisinya sama. Terus ada juga yang kita mendeteksi sniping posisi dengan metode DNS. Kita di situ akan melihat metode ini yang bergantung pada pengaturan yang default umum dari proses aplikasi sniping. Jadi reverse DNS, IP atau name resolution. Nah, di sini nanti kita akan lihat perilakunya gitu ya. Wireshark itu nanti akan mencoba menyelesaikan sumber alamat IP-nya dari semua paket yang akan di-capture untuk suatu namanya. Terus nanti hasilnya jumlah DNS itu kondisinya yang kira-kira di situ kondisi yang abnormal gitu ya. Ada beberapa jumlah DNS yang reverse gitu ya, yang nanti kita lakukan pencarian dan kondisinya dalam kondisi abnormal. Terus untuk metode ARP untuk deteksi sniping, kita akan mengirim non broadcast ARP yang kondisinya kita kirim balasannya gitu ya, dengan menuju ke alamat MAC palsu gitu ya. Nah, di sini nanti di NX Prometheus-nya akan menerima dan meneruskan ke kernel, dan di situ nanti ada entry case ARP yang nanti dibuat. Terus kita akan mengirimkan permintaan echo SCMP. Terus nanti apabila di kondisi di hostnya dalam kondisi non Prometheus, nanti ada permintaan ARP-nya. Terus apabila dalam mode Prometheus, nanti dia akan ada balasan dari SCMP-nya gitu ya. Terus bagaimana kita melakukan pertahanan sniping? Kita menggunakan pendeteksian sniping. Tujuannya untuk menemukan mode NIC Prometheus-nya gitu ya. Jadi menggunakan deteksi sniping dengan mode Prometheus, karena di situ akan bisa melihat lalu lalang lintas di suatu jaringan. Terus ada alamat IP static dan tabel kita juga mengamati ada alamat IP static dan ARP static. Terus kita gunakan perangkat jaringan dari suatu vendor yang mana punya fitur khusus, yaitu tujuannya untuk memblocking serangan terjadinya sniping aktif. Misalnya kita menggunakan produk Cisco, yaitu menggunakan port security. Terus kita juga akan menggunakan enkripsi untuk melindungi data kita, dan akhirnya kita akan menambahkan pemetaan permanen dari ARP cache-nya untuk di gateway default di suatu subnet gitu. Pen testing saat kita melakukan sniping. Nah, di sini tujuannya kita mencoba melakukan pen testing pada saat suatu organisasi itu menentukan informasi apa saja yang kira-kira nanti bisa dapat diakses. Yang pertama kali pasti ya kita harus melakukan persetujuan, jadi ada approval dari suatu pihak atau organisasi untuk kita melakukan proses footprinting. Terus ada DHCP starvation, nanti kita akan mencoba memberikan reverse all semua alamat gitu ya, memberikan pesan dalam melingkup menggunakan tools seperti DHCP starve gitu ya. Terus DHCP. Nah, di sini kita akan mengambil alih gitu ya di role gateway lokal. Tujuannya kita melakukan percobaan di situ menanggapi kira-kira sebelum terjadinya respon dari DHCP server. Terus ada ARP poison. Nanti kita akan menggunakan tools seperti Ethercap gitu ya untuk melakukan interception jaring traffic dengan apabila terjadinya kita menggunakan sniping aktif gitu ya. Terus ada MAC spoof gitu ya. Kita di sini akan mencoba melakukan spoofing di alamat MAC yang valid gitu ya di suatu jaringan dengan menggunakan tools seperti SMAC gitu ya. Terus itu ada DNS spoof, toolsnya menggunakan DNS spoof. Terus ada pengalihan atau perubahan di proxy. Kita akan menggunakan Trojan untuk melakukan perubahan di proxy, penyetingan di proxy korban. Tujuannya untuk melakukan intercept di traffic.
Dan yang terakhir kita melakukan report, akan kita melakukan dokumentasi bagaimana kita atau melaporkan hasil kejadian kita melakukan pen testing ke pihak manajemen. Dan di sini ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh, yang kita dapatkan, dan kita gunakan tools yang kita gunakan gitu ya, dan kita diskusikan untuk memberikan dan kita berikan laporan ke pihak yang berwenang gitu ya di pihak manajemen tersebut. Terus dari mind mapnya sniping itu ada model yang sniping pasif dan sniping aktif. Nah di sini penyadapannya bersifatnya ada aktif, ada pasif, ada yang kebijakan hukum yang sifatnya legal. Terus di situ ada pendeteksiannya dengan metode ping, ada metode ARP, dan ada pendeteksian dengan port promiscuous. Nah di sini ada model serangannya di sniping. Kita melakukan spoofing MAC, terus ada serangan DHCP, ada poisoning DNS, dan ada poisoning ARP. Nah di sini pencegahannya bagaimana kita beralih dari HTTP menuju ke HTTPS yang lebih secure. Terus ada FTP, kita beralih ke secure FTP, SFTP. Terus kalau kita menggunakan hub, sebaiknya beralih menuju ke perangkat switch yang lebih baik gitu ya. Terus kita juga menggunakan keamanan port, security port, penggunaan konfigurasi di situ gitu ya, pengamanan port. Terus ada snooping DHCP, terus pakai dynamic ARP inspection, ada source guard, terus ada kita melakukan tools detection untuk sniping. Terus juga kita menggunakan protokol yang enkripsinya udah dikatakan lebih baik gitu ya. Oke, mungkin seperti itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Saya akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo apabila yang mau ditanyakan, saya persilakan.